Apa Selamat kabarnya Bu Nurma? sore. Puji Tuhan sampai sore ini baik walaupun cukup melelahkan. Iya, jadi tadi pagi kan kita sudah melakukan kegiatan supervisi nih ya Bu ya. Jadi Ya, dari hasil supervisi tadi saya mau kita bersama-sama membuat apa ya semacam refleksi lah kegiatan atau membuat semacam diskusi gitu ya Bu ya. Jadi iya, ada hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu atau istilahnya kita sharing lah Bu ya. Bagaimana sih caranya merangsang siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu ajarkan di dalam kelas? nah itu dia. Terkadang saya kehabisan akal Bu, karena memang sudah materi saya IPS. IPS ini kalau ketemu lagi materi sejarah Bu ya, Hmm, biasanya metode yang paling cepat kita gunakan itu ceramah karena menceritakan sejarah. ya, Ya walaupun sekarang ada banyak metode-metode pembelajaran, role play, mereka bisa berperan. Tapi kadang kalau sudah ketemu jam siang, anak-anak ini sudah turun semangatnya. Jadi mereka kadang sudah nggak semangat lagi untuk mendengarkan pelajaran. Jadi mempengaruhi partisipasi mereka untuk merespon merespon materi yang saya sampaikan. ya. Itu dia Bu. Nah, terus kira-kira karena dengan kondisi seperti itu tadi Bu ya, dengan kondisi karena siang, partisipasi itu siswa tuh mulai menurun, adakah kiat-kiat atau hal-hal yang Ibu lakukan untuk meningkatkan partisipasi siswa tadi? Ya seharusnya sih memang karena dia itu jadwal saya siang ya memang harus ada banyak teknik. Ya seharusnya ada energizer, ice breaking, ya. Dan kadang ice breaking itu nggak boleh satu kali. Jadi Hmm, setiap ice breaking, makasih materi, harus variasi sih kegiatannya. ya, Lalu nanti di tengah-tengah ice breaking lagi untuk mengingat. Nah, kendalanya terkadang kalau ice breaking-nya itu begitu itu saja, anak-anak juga bosan. Nah, saya seharusnya memang mencari teknik pembelajaran yang baru. Memang harus kreatif untuk mempersiapkan teknik pembelajaran sehingga anak-anak bisa cepat menerima atau merespon hmm, hmm, materi yang saya sampaikan. hmm. Nah, terus dengan itu tadi Ibu harus memberikan apa menimbulkan yang lain lagi gitu kan. Nah, kalau dari Ibu sendiri, sudahkah pernah Ibu melakukan atau Ibu mulai menerapkan kembali gitu metode yang baru gitu, Bu? Ya, yang saya lakukan ini saat ini memang saya sudah mulai menerapkan ice breaking. Tapi tidak banyak juga ice breaking yang bisa saya aplikasikan. Mm-mm. Karena di sekolah saya itu Bu, 1 jam pelajaran itu yang seharusnya 40 menit itu kita malah kurangi jadi 35 menit karena memang ada beberapa faktor yang perlu jadi pertimbangan kami, sehingga kalau kebanyakan waktu digunakan untuk ice breaking saya khawatir Habis untuk materinya iya, materinya nggak sampai di anak-anak. iya, iya, ha, Walaupun yang kita kita sudah pelajari bahwa kenyamanan belajar anak-anak itu penting, kesiapan belajar mereka itu penting, mm-mm, tetapi sebagai guru kan tanggung jawab kita memang untuk transfer ilmunya juga. mm-mm, Nah, terkadang kalau di sekolah aja kita ndak bisa sampaikan materinya dengan maksimal, mm-mm, kita memberikan mereka tugas, ya bagi anak-anak yang memang mempunyai kesadaran diri yang tinggi, mereka akan ulangi pelajaran itu di rumah. Tapi bagi anak-anak yang memang kurang kesadaran dirinya, ya maka pembelajaran itu hanya sampai di pintu kelas. mm-mm.
Ya, ada beberapa anak juga yang memang tidak mengulang lagi pembelajaran itu. Sehingga ketika kita di pembelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya, kita tanya kembali pembelajaran sebelumnya, hanya sedikit anak-anak itu yang paham. Kalau kita mau ulang lagi berarti nanti kita materinya nggak maju-maju gitu nah Bu. Hmm. Terus ke depannya rencananya Ibu ke depan ini bagaimana nanti? Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan gitu rencana ke depannya? Ya, untuk kedepannya mungkin saya perlu mempersiapkan ringkasan materi kepada anak-anak ini. Baik itu ringkasan materi atau rangkuman materi atau lembar soal atau mungkin saya sudah harus siapkan lagi link tugas. Waktu masa pandemi ya Bu ya, kita rajin sekali buat link tugas ini. Iya, iya. Nah, rajin sekali kita buat kuisis, kita buat Google Form. Jadi mereka tinggal klik lalu kerjakan. Nah, kendalanya sekarang orang tua tidak tidak semua orang tua mengizinkan anaknya memegang gadget. Hmm. Yang masih diizinkan ya bisa mengerjakan link itu, tapi yang nggak bisa ya mereka menjadi punya alasan untuk tidak mengerjakan. Tapi mungkin perlu diadakan komunikasi lah sama orang tua murid supaya mereka juga mengerti ya bahwa waktu belajar untuk anak-anak itu tidak cukup sampai di kelas. Nah, Hmm. kalaupun mereka harus belajar pakai gadget di rumah, mungkin orang tua perlu bekerja sama untuk mendampingi atau mengawasi. Mungkin itu rencana ke depannya. Iya, ya. Mudah-mudahan rencananya bisa berjalan dengan baik ya Bu ya, dan bisa Iya. disupport sama orang tua siswa ya Bu ya. Ya mungkin itu saja diskusi kita hari ini. Semoga nanti kita bisa ada lagi diskusi-diskusi berikutnya ya Bu ya. Ya, baik Ya, Ibu. baik. Selamat sore Bu Erla, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Ibu. Ya Alhamdulillah kondisi dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam kondisi capek juga karena seharian kita sudah habis sholat Iya, subuh tadi ya Bu ya. iya, tadi saya lihat Ibu ketika pembelajaran di kelas energik sekali ya, semangat terus. Nah, tapi kira-kira pertemuan kita pada hari ini akan membahas mengenai kegiatan supervisi tadi. Ya, Kira-kira adakah kendala yang Ibu hadapi dalam kegiatan pembelajaran Ibu sehari-hari di kelas, baik di kalau kelas yang tadi atau kelas lainnya gitu? kalau kendala saya rasa semua kita dalam melakukan aktivitas mengajar pasti ada kendalanya ya Bu ya. Ya, terutama bagaimana cara saya membuat atau apa sih membuat lebih siswa ini ikut berpartisipasi lah dalam pelajaran saya. Itu yang selama ini harus harus saya bentuk dulu, saya bina dulu supaya dalam proses KBM itu berjalan dengan lancar seperti itu sih Bu. Oh begitu. Mm-mm. Jadi kira-kira anak-anaknya apakah sejauh ini kalau tadi kan saya lihat oh aktif ya, aktif, mereka aktif, senang sekali rasanya Mm-mm. kalau anak-anak itu dalam kegiatan pembelajaran aktif. Mm-mm. Apakah itu memang terjadi setiap kali pembelajaran atau dia tergantung pada materi? Memang saya perhatikan tadi ada nih beberapa anak secara umum mereka aktif, tapi ada beberapa anak yang memang tidak mau terlibat. Bahkan ketika ibu tadi saya perhatikan untuk melibatkan mereka, mereka merasa eh, tidak mau ikut terlibat dalam dalam kegiatan itu. Ya, Gimana itu, Bu? jadi begini Bu, di mata pelajaran saya khususnya untuk pelajaran seni rupa itu kan Bu, tidak semua tuh anak-anak itu bisa menggambar. Intinya kan di seni rupa tuh pasti lebih identik ke menggambar, ke melukis gitu ya Bu ya. Hmm, Setiap kali kita sampaikan bahwa tidak ada kata yang nggak bisa anak-anak, pasti semua harus bisa. Nah jadi saya sebagai guru saya ingin
Di pelajaran saya, anak-anak itu bisa semua melakukan, walaupun nanti hasilnya tidak sempurna, seperti itu. Nah, untuk mengatasi tadi bagaimana anak-anak itu bisa mau ikut berpartisipasi dengan saya, walaupun tadi ada yang aktif, ada yang tidak, biasanya saya mengelolanya dengan sistem anak-anak itu saya lihat setelah anak itu memang tidak bisa gitu kan ya Bu ya, saya mendampingi dia, saya sambil mempelajari, sambil mengajarkan bagaimana sih cara menggambar yang benar. Yang penting anak itu ada dululah kemauan dari dalam dirinya. Kalau misalnya gambarannya itu kurang bagus, tidak sama dengan yang lain, atau pewarnaannya juga kurang bagus ya, itu ibaratnya belakangan lah, yang penting anak itu ada kemauan dulu Bu. Itu sih yang memicu saya dulu, atau Mmm, strategi yang pertama saya lakukan dulu dah, biar anak-anak itu mulai mau berpartisipasi dalam pelajaran saya. oh baik, terima kasih Bu ya. Berarti kira-kira ke depannya, apa yang bisa Ibu rencanakan untuk beberapa anak yang mungkin saja sebenarnya mereka itu suka seni suara ya Bu ya? Iya, Seni suara, selain seni rupa, kalau seni rupa kan memang identik menggambar, iya, melukis dan itu memang yang kebanyakan anak-anak punya. mm-mm, Nah, lalu bagaimana untuk kedepannya? Kalau misalnya anak-anak yang memang hanya beberapa orang, tapi kan mereka juga mempunyai hak yang sama untuk mengikuti pelajaran seni. Apa kedepannya rencana Ibu untuk beberapa anak yang, mmm, mempunyai nilai seni di bidang lain ini? Sehingga mereka tadi Ibu katakan kan mendampingi itu. iya, Nah, mendampingi, apakah Ibu akan mendampingi walaupun beberapa orang kan, mm-mm, ya pasti repot juga sih kalau harus lari ke sana lari ke sini untuk iya. menumbuhkan minat mereka. Kira-kira apa yang Ibu rencanakan ke depan supaya mereka ini lebih tertarik atau muncullah niatnya untuk mau belajar seni rupa, Bu? Ya, mungkin nanti di dalam penerapan pembelajaran, Bu, seperti kita tahu kan, seawal kita masuk, kita harus ada membuat yang namanya asesmen ya, Bu ya. Asesmen diagnostik yang harus kita lakukan terhadap siswa. Dari situ kan kita bisa melihat nih minat siswa itu adanya di mana. Ada di seni rupa kah? Ataukah ada di seni musik kah? Seperti itu. Nah, setelah saya melakukan pemetaan, saya membuat jadwal yang akan nanti saya share ke siswa. Rencana saya ke depan seperti itu. Setelah tadi melihat hasil dari supervisi kita tadi ya Bu ya. Nah, nanti setelah itu saya buatkan jadwal. Nah, jadwal di sini dalam artian bukan berarti yang seni musik saya sendirikan di seni musik, seni rupa disendirikan di seni rupa, tidak. Tetap mengikuti pelajaran yang sama seperti yang saya katakan di awal. Saya tidak menuntut anak itu harus bagus hasil karyanya. Tidak, yang penting dia melaksanakan tugas itu dengan memiliki rasa tanggung jawab. Seperti itu. Tapi nanti di sisi akhir atau nanti minggu pertemuan berikutnya saya sisipin untuk seni musik seperti itu. Jadi dalam satu semester anak-anak itu bisa mengampu dua sekaligus seni yang diminati anak tersebut. Jadi misalnya minggu ini kita adakan seni rupa, harus sampai tuntas, sampai mulai dari konsepnya, kemudian ke prosesnya, kemudian harus jadi produknya. Nanti minggu depannya kita masuk lagi ke materi seni musik. Nanti kan tentunya yang memiliki memiliki keinginan yang di seni musik sudah tersalurkan pada minggu berikutnya. Nah, jadwal ini nanti saya akan koordinasikan ke siswa, kemudian saya akan koordinasikan juga ke orang tua siswa, karena pada dasarnya untuk di seni ini kan ibaratnya banyak memerlukan, misalnya kalau anak-anak seni musik secara otomatis kan mereka paling tidak, kalau memang bukan dari seni suara, ada alat musik yang mereka pegang, berarti kan harus memiliki alat musik tersebut. Jadi harus ada koordinasi antara saya wali kelas dengan orang tua siswa, mungkin begitu Bu. Oke, jadi akhirnya nanti diharapkan anak-anak semua terfasilitasi dengan baik ya, Bu, ya. Iya, rencananya Mereka akan begitu. bertumbuh dengan baiknya. Iya, Bagus sekali itu, Bu, jalan keluar yang Ibu sudah rencanakan. iya, Harapan kita adalah rencana yang Ibu telah buat itu nanti akan bisa diaplikasikan dengan baik, dirancang dengan baik, sehingga tugas kita sebagai guru
bisa memenuhi kebutuhan anak-anak. Harapannya seperti itu ya, Bu, ya. Iya, iya, Dan anak-anak juga merasa terpenuhi kebutuhannya, baik yang seni rupa maupun seni musik, mereka sama-sama mendapatkan atau bisa mengembangkan potensi mereka. iya, Jadi kalau, misalnya nanti, eee, butuh referensi ya, Bu, ya. iya Bu. Nah, teknologi ada di tangan kita, nanti kita bisa lihat juga di sana bagaimana kita bisa mengarahkan atau membantu anak-anak kita ini untuk menggali dan mengembangkan potensinya. Iya Ibu, terima Oke, Bu, ya, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu boleh berhasil dan anak-anak kita mendapatkan kepuasan atas pelayanan kita. iya, terima kasih Terima banyak kasih Ibu. banyak, Bu, ya. Iya Ibu, sama-sama Ibu.